Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Putri, NPM 20721067. Program studi D3 Produksi Tanaman Perkebunan, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Lampung. Saya angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha kopi bubuk. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama dari usaha yang saya rencanakan ini. Jadi nama usahanya adalah Sinar Buana Indah yang beralamatkan di Jalan Wiyata Mandala. Dan untuk penanggung jawabnya sendiri atas saya sendiri, atas nama Sisa Putri, saya yang mempertanggungjawabkan sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rencana produksi. Nah, rencana produksi yang akan saya jalankan yang pertama-tama adalah jenis produknya. Dari jenis produk ini saya lebih memilih ke kopi tentunya. Karena apa? Karena menurut saya lebih banyak peminatnya di bidang kopi. Seperti anak-anak muda itu lebih banyak mengonsumsi kopi. Tapi tidak begitu banyak, akan tetapi sebagian besar lebih suka mengonsumsi kopi. Nah, untuk kapasitas produksinya sendiri itu kami hanya memproduksi sedang-sedang saja. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama kita perlu menyiapkan alat-alatnya dulu tentunya. Dan di sini alatnya ada mesin pulper, karung fermentasi, lalu mesin washer, mesin huller, mesin grinding, dan sudah tentu kita memerlukan sumber daya manusia. Karena apa? Tentunya mesin-mesin tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari sumber daya manusianya. Lanjut, kita akan ke prosesnya. Yang pertama adalah pembukaan atau pengupasan kulit dari buahnya. Nah, pada proses awal ini kalian pasti tahu ya, kulit buah kopi itu kalau udah mateng dia warnanya jadi merah. Nah, untuk yang belum mateng itu berwarna hijau. Jadi yang kita kupas itu adalah kulit tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah proses fermentasi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam biji kopi tersebut. Proses ini dilakukan selama 24 jam dan kemudian akan menghasilkan biji kopi yang sudah terfermentasi. Yang selanjutnya adalah proses pencucian. Nah, untuk proses pencucian ini sendiri menggunakan mesin washer atau mesin pencuci. Biji kopi yang sudah dikupas itu nantinya akan dicuci agar kotoran-kotoran yang menempel di dalamnya itu hilang. Nah, untuk proses selanjutnya adalah pengeringan pertama. Untuk pengeringan pertama ini yang digunakan adalah tenaga dari matahari atau cahaya matahari. Nah, kita mengandalkan dari cahaya matahari tersebut. Itu waktunya kurang lebih sekitar 5 jam yang kita butuhkan. Nah, tetapi karena mungkin cuacanya yang kurang baik atau intensitas cahayanya yang kurang memadai, itu bisa sampai 6-7 jam untuk proses pengeringannya. Tapi jika mataharinya memungkinkan, itu mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Untuk selanjutnya adalah pengupasan kulit tanduk. Nah, jika di pertama tadi kita melakukan pengupasan kulit buah, di proses selanjutnya ini kita melakukan pengupasan kulit tanduk. Di mana sih pengupasan kulit tanduk itu? Jadi pengupasan kulit tanduk itu ada di kulit bagian dalamnya. Kulitnya itu agak keras sih biasanya. Kalau teman-teman udah pernah ngeliat atau udah pernah tahu kopi yang udah pernah dijemur terus warnanya hitam, habis itu ditumbuk. Nah, itu akan mengeluarkan kulit-kulitnya, itu akan keluar dengan sendirinya. Lalu kemudian
Untuk proses selanjutnya adalah pengeringan kedua. Nah, setelah proses pengupasan kulit tadi, itu masih ada proses pengeringan lagi, yaitu proses pengeringan kedua. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kadar air tentu saja, agar si biji kopi ini tadi kadar airnya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah proses sortasi. Nah, pada bagian ini yang berperan itu adalah sumber daya manusianya, seperti kita. Itu mereka setiap harinya itu memproduksi sekitar 30 kg dan kemudian akan menghasilkan hasil biji kopi yang sudah disortasi. Pada proses terakhir adalah proses grinding. Nah, alat yang dibutuhkan atau yang digunakan di sini adalah mesin grinding. Untuk yang selanjutnya, rencana pemasaran. Nah, jadi kita sebagai pengusaha itu harus memiliki planning atau rencana tentang pemasaran kita. Nggak mungkin dong kita cuman menciptakan usaha tapi kita nggak tahu nih mau masarinya gimana. Nah, jadi kita di sini ada rencana untuk pemasarannya. Yang pertama itu untuk strategi promosi. Jadi kalau kita usaha itu harus ada promosinya. Yang pertama, promosi itu kita harus mempunyai atau menciptakan periklanan. Apa sih periklanan itu fungsinya? Nah, periklanan ini fungsinya untuk menarik para pembeli agar mereka itu tertarik dengan barang yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, dengan adanya periklanan ini, jadi mereka bisa tahu nih, oh kira-kira tuh spesifikasi produk yang kita tawarkan itu kayak gimana sih? Nah, terus kualitasnya kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang pertama ada sales promotion. Untuk sales promotion ini sendiri, jadi kayak misalkan kita memberikan bonus-bonus kepada para konsumen. Misalnya, ada nih konsumen yang datang ke tempat usaha kita nih, mau nyobain kopi. Nah, kita persilahin aja dia mencoba kopi secara gratis tanpa membayar. Itu udah termasuk sebagai sales promotion. Untuk selanjutnya adalah public relation. Nah, untuk public relation ini sangat diperlukan ya. Karena apa? Karena untuk membuat citra baik perusahaan kita di mata masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian ada direct marketing. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Ini adalah untuk memasarkan produk atau layanan terhadap konsumen dengan biaya marketing yang lebih murah. Nah, mana sih konsumen yang nggak mau harga dengan kualitas baik, tapi dengan harga yang termasuknya terjangkau? Pasti banyak yang minat di bidang tersebut. Lalu untuk selanjutnya kita ada strategi pemasaran kopi. Nah, untuk strategi pemasarannya, yang pertama itu kita menggunakan segmentasi pasar. Lalu yang kedua, kita menggunakan targeting atau penetapan pasar sasaran. Nah, untuk yang ketiga, kita menggunakan positioning atau penetapan posisi. Buat teman-teman, ini ada juga yang terakhir yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, untuk para pengusaha nih bisa dicoba ya. Lalu selanjutnya kita ada tentang yang namanya sebuah perusahaan pasti ada organisasinya dong. Gak mungkin kita mendirikan usaha tapi kita mendirikannya sendiri. Nah, di sini ada struktur organisasi pengelolaan usaha dan personalianya. Yang pertama itu ada direktur utama atau yang memimpin perusahaan, itu biasanya adalah pemilik usaha. Lalu di bawahnya ada direktur keuangan dan di bawahnya lagi ada direktur personalia. Di bawah personalia ada direktur dan di situ ada cabang-cabangnya. Yang pertama ada manajer personalia yang mempunyai divisi masing-masing. Lalu ada manajer pabrik, begitu juga mempunyai divisi. Lalu ada manajer pemasaran dan manajer usaha. Lalu untuk keuangannya sendiri itu ada beberapa pengeluaran yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harga yang digunakan atau diasumsikan
konstan, yaitu baik untuk harga input maupun harga output dari kegiatan usaha. Dan produksi pengolahan kopi diasumsikan konstan, yaitu 5.243 kg per tahunnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang masih kurang paham, saya mohon maaf juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.